Episode 69. Dokterku itu istriku. Raisya seperti orang tidak makan 3 hari saja dia begitu lahap menikmati kue enak tersebut. Bu Dora bisa buka toko bakery kalau tinggal di kota suatu saat nanti. Kata Raisya. Itu cuma mimpi nak, mungkin keluargaku sudah menganggap aku mati. Waktu itu aku bekerja menjadi TKW di Malaysia. Dan Nyonya Vero adalah majikan saya, waktu itu beliau hamil tua. Vincent, karena menjaga keamanan, dia disembunyikan di pulau ini, semua kebutuhan terpenuhi. Tapi sepertimu nak, kami seperti tahanan yang diasingkan, tanpa sosialisasi, bahkan sinyal pun tidak ada di sini. Jawab Dora. Lalu dengan apa mereka berkomunikasi? Tanya Raisya penasaran. Di dekat sini ada pulau, di sanalah semua informasi berasal, kiriman bahan makanan, pakaian dan semuanya berasal dari sana. Kami juga tidak bisa keluar dari sini karena di perbatasan pantai tersebut penuh dengan ranjau dan jebakan. Hanya dengan helikopter kami bisa keluar masuk dari sini nak. Ucap Dora. Seandainya ada yang menyelamatkan kita dari sini, apa Bu Dora mau kembali ke keluarga ibu dan hidup normal di sana? Tanya Raisya. Entahlah nak, ibu sudah nyaman dan terbiasa tinggal di sini. Ibu takut akan menjadi beban keluarga nanti. Jawab Dora. Raisya mengangguk faham, memang benar apa yang dikatakan Dora memang benar, dimanapun dan dalam kondisi apapun. Kalau kita sudah nyaman maka akan sangat berat meninggalkan tempat tersebut. Setelah selesai memakan bolu buatan Dora, Raisya membantu wanita itu untuk memasak. Untung saja dia tidak disekap dan dikurung di sebuah ruangan gelap, tapi mendapatkan tempat yang nyaman, dan beruntung lagi saat ini Raja belum juga berkunjung ke sana. Raisya takut kalau pemuda itu datang semua akan berubah, dan bisa membahayakan janin yang dikandungnya. Setelah sarapan, si Triple mulai berulah lagi. Raisya akan selalu ingin mengerjai para penjaga itu begitu melihat mereka. Hei Pak sini. Panggil Raisya. Iya Nyonya. Dia sudah deg-degan dan sudah menduga kalau wanita di depannya itu pasti akan membuat dia pusing. Boleh saya ke pantai yang di sana itu? Tunjuk Raisya ke arah pasir putih di samping villa. Boleh Nyonya, asalkan di tepi saja, karena dalam radius 200 meter dari bibir pantai akan penuh dengan jebakan dan ranjau. Jawab penjaga. Oke, dan kamu cari beberapa teman sana 10 boleh, kalian ini mau menjaga apa? Aku tidak akan bisa kabur, lebih baik kalian bersenang-senang. Lalu pakai kaos biasa saja dan celana kolor pendek, bawa karet dan kaos kaki, satu lagi aku mau lipstik juga, saya tunggu 30 menit dari sekarang. Oh ya jangan lupa bawa bola voli pantai, saya mau kalian bermain voli di depan saya, sambil bersantai, jangan tegang terus, cepat tua, mumpung boa kalian belum datang, kita bersenang-senang. Ucap Raisya. Nanti Tuan bisa marah Nyonya. Jawab penjaga. Aku yang akan mengatasinya, kalau kalian menolak, maka saya akan laporkan kalau kalian menyiksa saya, bagaimana mau? Ancam Raisya. Tidak Nyonya, jangan, saya akan kumpulkan teman-teman dan bermain voli, ini keren Nyonya. Penjaga tersebut berlari kegirangan karena diminta bersenang-senang. Dia segera mengumpulkan beberapa temannya, tidak tahu saja kalau nantinya mau dikerjai. Raisya menemui Dora, meminta lipstik, bedak serta make up. Mereka berjalan ke tepi pantai sambil menunggu para penjaga itu datang. Tepat 30 menit lebih dari 10 orang berlarian menghampiri Dora dan Raisya. Mereka memakai pakaian santai seperti yang Raisya minta. 5 orang menyiapkan tempat permainan. Dan 8 orang didandani Raisya serta Dora, mereka akan bermain voli dan sepak bola tapi dengan muka yang aneh. Ada yang berwajah Hello Kitty,
kelinci, dan lain-lain. Mereka saling tertawa melihat penampilan masing-masing, bahkan mereka diminta untuk bertukar kaos dengan lainnya. Hari itu sangat seru, meski mereka harus berdandan aneh, tapi sangat menyenangkan, apalagi saat make up itu luntur, muka para pemuda itu jadi belepotan sendiri. Di Rusia Rendra dan yang lainnya menuju ke markas pusat Vero. Mereka ingin mengamankan penemuan organisasi tersebut supaya tidak disalahgunakan. Tapi di depan mereka sudah dihadang oleh anak buah Vero yang masih tersisa, jadi hari ini pertumpahan darah kembali terjadi, tapi Rendra dan lainnya cuma melumpuhkan mereka saja dan yang mau diajak bergabung, mereka boleh bergabung ke organisasi Peter. Peter dan Naela dibantu Zane menuju ke gudang S3 Jata, dan menyita semua senjata di markas tersebut, sementara Rendra, Kimi, James dan Rocky menuju lab laboratorium utama. Pintu hanya bisa diakses dengan sandi, jadi mereka harus memecahkan dulu kata sandi serta kode tersebut. Dalam waktu 10 menit barulah bisa terpecahkan. 4 orang tersebut memasuki ruang kendali, di sana terdapat banyak sekali komputer, robot yang mirip sekali dengan manusia serta tabung-tabung percobaan. Rendra melihat Simon di dalam sana, akan memasukkan suatu cairan ke dalam saluran air yang akan menuju ke sungai. Simon, apa yang akan kamu lakukan dengan benda itu? Teriak Rendra. Haha, aku akan kaya raya, dengan ramuan ini aku bisa menjadi orang terkaya di dunia ini. Jadi kamu jangan ikut campur urusanku. Jawab Simon. Simon inilah yang selama ini menjadi mata-mata Rendra, tapi dia gelap mata. Setelah kematian ketua Red Wolf dia berencana ingin mengambil alih organisasi ini. Dan dengan cairan itu Simon berencana menyebarkan sebuah virus yang akan disebarkan melalui air. Jika manusia atau hewan yang meminum air yang sudah terkontaminasi dengan virus tersebut, maka akan mengalami flu, batuk serta sesak nafas. Sedang penawarnya cuma dia yang punya. Simon merencanakan akan memproduksi penawar tersebut skala besar dan dengan harga yang fantastik. Stop, hentikan, itu akan merugikan orang lain, lebih baik cari pekerjaan lain. Selama ini aku cuma menjadi kacung kalian, baik Vero maupun kamu. Jadi mulai sekarang aku akan membalikkan semuanya, jadi pergi saja dari sini. Ucap Simon. Dia menuangkan cairan tersebut ke dalam selang yang akan mengalir ke saluran air. James, kamu tutup saluran air utama jangan sampai cairan itu mengalir ke sana. Dan kamu Rocky cari tombol untuk menghentikan aliran cairan itu. Perintah Rendra. Haha. Semua sudah terlambat dan aku yang akan menang, hanya dengan sidik jariku ini semua bisa berakhir, hahaha. Ucapnya. Rendra dan Kimi segera menangkap Simon mengajarnya hingga pingsan. Lalu Rendra memotong kedua tangan Simon, satu diberikan pada Rocky dan satunya dia. Mereka berdua mencoba memecahkan semuanya. Rendra mencari penawar virus tersebut dan harus memasukkannya ke dalam saluran air juga, supaya bisa menetralkan racun tersebut, tapi dia belum juga menemukannya, sementara Kimi membantu James menutup saluran air yang akan menuju ke sungai dan laut. Episode 70. Kini tinggal menunggu usaha Rendra dan Rocky, bagaimana cara menetralkan racun tersebut. Bos, ini cairan apa? Tanya James yang baru saja menemukan sebuah botol yang berada di kolong sebuah komputer rusak. James membawa botol berisi cairan biru tua tersebut ke Rendra. Rendra segera memeriksanya, dan mencoba setetes cairan biru tersebut ke dalam gelas berisi cairan virus. Ternyata sedikit demi sedikit cairan merah itu menjadi bening seperti air jernih. Rendra segera menuangkan cairan biru ke dalam selang saluran air yang sudah terkontaminasi tadi. Mereka berempat menunggu dengan harap-harap cemas, berhasil apa tidak. Alhasil dalam waktu 1 jam lamanya,
Racun tersebut sudah normal bahkan sudah bisa diminum dan tidak menyebar ke sungai. Mereka bernafas dengan lega. Untuk robot-robot tersebut akan mereka bawa ke markas Peter dan akan dimanfaatkan untuk kepentingan rakyat di negara tersebut. Tinggal memberi chip dan siap dikembangkan. Mereka menyegel tempat tersebut dan nantinya akan menghancurkannya. Untuk berjaga-jaga ada Simon yang lain yang muncul di sana. Ren, apa yang kamu lakukan selanjutnya? Tanya Peter. Tentu saja akan menjemput istri nakalku dan menghukumnya. Jawab Rendra. Jangan terlalu keras, Ren. Kimi mengingatkan putranya supaya tidak terlalu keras menghukum Raisya. Haha. Tenang, hukuman dari putramu ini akan membuat menantu mama ketagihan. Jawab Rendra sambil nyengir, alhasil dia mendapat jeweran dari Kimi. Aduh ibu ratu sakit nih. Rendra mengadu, Kimi sudah gemes dengan anaknya yang satu ini. Syukurin, dan gue yakin lo bakal dapat balasannya dari anak lo. Ledek Naela. Haha. Kalau mereka yang ngerjain gue, dengan ikhlas akan gue kabulkan, walaupun harus mengambilnya di Mars. Jawab lebay Rendra. Cih lebay. Kesal Naela. Malam nanti Rendra berencana akan berangkat ke pulau di mana Raisya berangkat. Dia akan memberi kejutan pada Raisya, dia juga membawa topeng dengan wajah raja. Zain dan Kimi akan tinggal dulu di sana. Ingin jalan-jalan dulu di negara asal menantunya itu berada, sambil menunggu mansion di Indonesia jadi direnovasi. James dan Rocky kembali ke Indonesia, melanjutkan pekerjaan Rendra yang terbengkalai, serta mengurus Romeo yang masih berada di tahanan markas Rendra. Jam 4 sore akhirnya Rendra berangkat menyusul Raisya. Karena Rusia Timur Leste akan memakan waktu 11 jam ditambah lagi 1 jam dengan helikopter menuju ke pulau tersebut. Dia sudah rindu dengan istri cantik dan ketiga calon penerusnya itu. Di heli dia menggunakan topeng berwajah raja, dan berangkat duluan barulah setelah itu anak buahnya menyusul untuk membereskan sesuatu yang ada di sana. Jam 4 pagi Raja alias Rendra sampai di villa dan disambut oleh Dora. Selamat datang Tuan. Sambut Dora. Di mana dia? Tanya Rendra. Ada di kamarnya Tuan, sejam lalu baru masuk kamar setelah makan. Jawab Dora. Jam segini makan. Heran Rendra. Iya Tuan, maklum saja dia hamil kembar 3 jadi sering lapar. Jawab Dora. Tunjukkan di mana kamarnya. Tanya Rendra lagi. Dora mengernyitkan dahinya, dia heran kalau Raja tidak tahu di mana kamar Raisya. Lupa Bu, waktu itu aku turunkan di kamar mana. Jawab Rendra mencari alasan yang tepat. Di lantai 2 kamar paling ujung, Tuan sebaiknya Tuan menemuinya besok saja. Ini tidak baik Tuan. Dia itu istri orang, dan cara Tian ini salah. Bagaimana mungkin Tuan menyukai istri orang? Bagaimana kalau suaminya mencari dia, dan mereka sudah akan memiliki anak? Tuan akan memisahkan beberapa nyawa hanya demi keinginan Tuan. Dora mengingatkan Raja palsu, kalau yang diperbuatannya itu salah dan melarangnya menemui Raisya di pagi buta seperti ini, dikala Raisya tidur. Rendra tersenyum lebar, ternyata masih ada orang yang baik di sekitar Vero, dan dia beruntung Raisya dirawat dengan baik oleh wanita paruh baya itu. Dia tiba-tiba memeluk Dora dan terharu. Tuan. Jawab Dora dengan gemetar, dia heran kenapa majikannya itu tiba-tiba memeluknya. Tidak ada hujan dan tidak ada angin, pria itu memeluknya. Terima kasih sudah menjaga istri dan ketiga calon anak saya Bu, saya berhutang banyak pada Ibu. Ucap Rendra dengan tulus. Dora semakin tidak mengerti dengan yang dikatakan Raja palsu. Maaf Bu, saya Rendra istri Raisya, dan ini topeng Bu,
supaya saya bisa sampai di sini dengan selamat. Dari Rusia saya langsung kemari, tolong biarkan saya bertemu dengan mereka. Ucap Rendra jujur. Dora menutup mulutnya, dia salut akan aksi nekat suami Raisya, dia dengan berani datang ke tempat musuh demi keluarganya. Dora mengantarkan Rendra sampai di depan pintu kamar barulah dia kembali ke kamar miliknya sendiri. Rendra membuka pelan-pelan pintu kamar tersebut dan mengendap-endap seperti maling, masuk ke dalam sana. Rendra melepas jas dan kemejanya serta sepatunya, kecuali topeng yang menempel di wajahnya itu. Dia naik keran, yang Raisya, memperhatikan wajah Ayu yang selalu membuatnya kangen. Rendra memtigaluk dan mendusel di dada kesayangannya itu. Raisya berteriak kencang ketika merasakan ada yang menduselnya. Raisya kaget dengan sosok yang membuatnya kesal itu. Pergi dari sini BR3 Engsek. Raisya beranjak dari ranjangnya dan meminta tolong. Tapi ternyata kamar tersebut kedap suara dan tidak ada yang akan berani masuk ke dalam sana. Tolong, Bu Dora, tolong Rei. Raisya berusaha membuka pintu kamar tersebut tapi gagal, pintu tersebut dikunci. Keringat dingin mulai mengalir di pelipis Raisya, dia juga mengambil sehelai kain untuk menutupi auratnya. Rendra berjalan mendekati Raisya dan belum juga membuka topeng tersebut, Raisya semakin mundur sampai di dinding. Raisya menangis sesenggukan. Tuan, please lepaskan aku Tuan, Anda sudah berhutang nyawa padaku jadi sekarang saya mohon lepaskan saya, biarkan saya kembali pada suami saya Tuan. Saya tidak mau di sini Mas Rendra tolong Rei Mas. Tubuh Raisya lemas dan duduk meringkuk di pojokan, menyembunyikan wajahnya di balik lengan kirinya. Rendra berjongkok di depan Raisya dan langsung mendekap tubuh mungil wanita yang sudah rela mengandung 3 buah hatinya. Sayang ini aku sayang. Rendra bersuara dan memeluk erat tubuh itu, mengecup puncak kepalanya. Lepaskan saya, jangan kamu kira meniru suara Mas Rendra. Anda berhasil menipu saya. Raisya masih tergugu. Rendra tidak tega melihat kondisi istrinya yang begitu ketakutan. Dia melepas topengnya dan segera membuangnya di sembarang arah. Lihat aku sayang, aku Rendra, masa 2 hari saja tinggal di sini kamu melupakan suami gantengmu ini. Jawab Rendra. Suara tangis Raisya terhenti, dia mendongakkan kepalanya memperhatikan wajah tampan yang sudah sangat dia rindukan selama ini.